Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ini baru 5 orang ya. Ya udah, kita mulai aja ya. Udah jam 10:05. Iya Pak. Ya, hari ini kita diskusi mengenai motivasi dan kepemimpinan ya. Jadi peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi, kemudian dasar motivasi, perspektif mengenai motivasi, kemudian hubungan motivasi dan kepemimpinannya. Tujuannya adalah mengetahui peran motivasi. Jadi bagaimana kita motivate orang, kemudian kinerjanya baik. Kalau kinerja individu itu baik, maka kinerja perusahaan juga baik. Kalau kinerja perusahaan baik, harapannya triple bottom line-nya baik juga, yaitu people termotivasi, kinerja baik, kemudian prosesnya juga eh, mumpuni ya, maksudnya capability company-nya oke. Kemudian profitability-nya juga oke. Nah, sebenarnya organisasi atau manajemen bisnis tujuannya hanya itu, people, profit, kemudian prosesnya. Jadi gimana kita bikin proses sehingga orang termotivasi dan profitnya tinggi. Itu sebenarnya kuncinya di situ aja tujuan manajemen bisnis. Kemudian peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Seorang leader itu dia orang yang tahu caranya, kemudian dia juga melakukan ya. Jadi bukan cuma nyuruh-nyuruh. Jadi dia juga jalan bareng, kemudian dia menunjukkan jalan ya, jalan yang eh, mudah untuk mencapai tujuan itu. Jadi seorang leader itu tidak hanya duduk atau jadi bos saja di kantor atau nggak turun ke lapangan, tapi bedanya leader di situ. Nanti kita akan bahas di bedanya leader, bos, dan manajemen lah ya. Manager. Kemudian dua konsep penting, eh, fungsi pengarahan pada individu, individu motivasi kepemimpinannya. Kemudian ini motivate sama demotivated ya. Jadi kita berharap bahwa karyawan atau tim yang kita punya, karena resource-nya limited tadi, maka berharapnya semua termotivasi atau motivated ya. Jadi sehingga responsibility-nya dilakukan, dan kalau dia sudah fulfill dirinya sendiri bisa nolong temannya, kemudian komit untuk uh, mencapai target dan cita tujuan perusahaan ya. Kemudian komitmen, dan biasanya kalau udah engagementnya tinggi itu level absen atau bolosnya itu lebih sedikit gitu. Nah, kalau demotivated itu kebalikannya. Tadi sering bolos atau telat lah paling enggak. Kemudian level tadi absennya tinggi, kemudian sering menghindari tanggung jawab ya. Apalagi tambahan pekerjaan yang di luar tanggung jawab. Nah, selain itu juga ini apa, ke customer atau kliennya itu pengaruhnya juga, kualitinya jelek ya. Jadi customer service-nya kurang kurang bagus ya. Kalau kita lihat coba customer service itu orang yang manage customer ya, maksudnya serve the customer in front line lah ya, front line.
Kalau kita bedakan pelayanan, kita bisa lihat pelayanan di kelurahan sama di bank, itu kan jauh ya. Nah, berbanding terbalik lah ya. Kalau bank kan walaupun prosesnya itu juga ribet ya. Bank itu kan nggak boleh simpel ya, nggak boleh simpel karena security-nya ya. Dalam artian tanda tangan aja harus sama gitu ya. Sehingga nggak uangnya juga aman gitu. Nah, dengan itu prosesnya nggak ribet itu. Sama-sama ribetnya di kelurahan itu juga beda pelayanannya. Nah, itu mungkin udah ngomongin kripto ya. Kebetulan saya lagi cari Solidity Engineer tuh untuk salah satu partner kita front end sama back end gitu. Itu bikin smart contract gitu ya. Nah, itu jadi orang termotivasi sama tidak itu jauh. Oh ya, kita slide-nya banyak ya hari ini. Jadi nggak selesai hari ini. Jadi mungkin sebenarnya nggak 2 pertemuan juga, ya mungkin 1,5 pertemuan. Jadi mungkin hari ini kita sedikit, kemudian kita lanjutkan minggu depan. Kalau kita paksakan nanti mabuk semuanya. Kemudian leadership ya, itu ada guidance, solution. Nah ini yang susah. Kalau dia seorang bos itu dia nggak mau tahu, nah itu nggak mau tahu itu, dia nggak ngasih solution atau nggak mau tahu dalam artian ya personal interestnya nggak diperhatiin, misalnya keluarganya ada masalah dan sebagainya, dia nggak mau itu. Yang penting kerjaan kamu taunya beres gitu. Itu bos biasanya kayak gitu atau manajer. Kemudian bedanya sama leader nanti kita bahas lebih lanjut juga. Kalau mereka ini lebih mungkin memberi guide sama memberikan solution yang kita hadapi, itu sih paling tidak di situ. Kemudian memberikan motivasi, kemudian share vision, memberikan arahan, direction, dan komunikasinya itu membangun ya, kan toksik. Nah, kalau motivasi menurut French Raven itu set of force that cause people to behave in certain ways ya. Jadi motivasi itu bukan hanya untuk kinerja tinggi ya, bisa juga sebaliknya itu. Tapi most of the time di organisasi kan berharapnya untuk kinerjanya positif gitu. Ada juga dimotivasi untuk demotivated juga ada juga. Jadi ada namanya sabotase. Nah, sabotase itu motivated untuk demotivated gitu. Motivasi untuk demotivated gitu. Misalnya nih contohnya politik lah ya. Politik ada dualisme kepemimpinan, kemudian yang satunya memotivasi untuk dapatkan pemilih tinggi, yang satunya kebalikan, memotivasi untuk pindah atau tidak memilih atau golput. Itu juga satu motivasi. Jadi bisa mengarahnya positif dan negatif in certain ways gitu. Kemudian faktor penentu kinerja ini bisa motivasi, kemampuan, dan lingkungan. Nah, ini yang seperti yang kemarin saya bilang, kalau orang kinerjanya buruk itu setidaknya ada 2, atau di sini kita Griffin ada 3 variabel. Pertama motivasi, kemudian
kemauan, kemampuan dan lingkungannya. Jadi Griffin kalau saya biasanya hanya dua dalam praktek pakainya itu. Tapi ini Griffin menentukan 3 faktor. Jadi Anda sebagai atasan atau nanti tim mid gitu, kalau melihat orang kok enggak termotivasi atau demotivated sehingga kinerjanya rendah, nah itu harus ada setidaknya ada 2 atau 3 faktor yang harus kita lihat. Jadi jangan salah obat gitu. Jadi kalau orang kinerjanya rendah itu dia nggak mampu, maka itu harus diberikan pelatihan atau training. Kalau orang yang kinerjanya rendah ternyata tidak mau atau motivasinya rendah, maka kita harus boost the motivation-nya atau kita boosting tuh bahasa Indonesia, tingkatkan lah ya. Kita kita pacu semangatnya. Nah, ada faktor yang 3. Nah, si Griffin ini menambahkan di luar dari orang itu. Jadi di luar dari orang kok motivasinya, kemauannya tinggi, kemampuannya tinggi, kok tetap nggak perform gitu. Ternyata ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini di luar dirinya orang itu. Padahal kemauan dan kemampuan sudah tinggi ya. Nah, ada faktor ketiga yaitu work environment. Ini contoh gampangnya gini. Dulu di proyek kami itu ada di Pertamina di ini ya, di laut ya. Offshore ya. Mungkin kalau udah pernah dengar offshore, orang offshore di migas di laut gitu, di rig. Nah, itu sudah tentu motif setelah kita lihat kemauan dan kemampuannya udah tinggi, kok ada kinerja secara keseluruhan secara perusahaan kok rendah gitu. Nah, ternyata ada faktor ketiga yaitu bad weather ya. Bad weather itu ombaknya tinggi kayak kemarin ya. Kayak kemarin tuh badai tinggi itu ya. Itu mirip kayak gitu. Jadi orang nggak boleh kerja di kondisi seperti itu. Jadi harus stay di kamar. Itu mereka sudah nggak mabuk aja digoyang itu sudah bagus ya. Nggak mabuk, nggak sakit gitu. Jadi nggak boleh kerja itu karena nggak safe ya. Kondisinya nggak safe. Nah, di situ kan kinerja secara keseluruhan perusahaan itu jadi rendah karena orang bisa seminggu 2 minggu itu stay di baraknya, di kamarnya gitu. Karena cuaca sedang tidak bersahabat gitu. Nah, itu faktor di luar orang gitu. Nah, ada juga faktor lingkungan, mungkin lingkungan peers-nya ya. Mungkin peers-nya toxic atau enggak unsupportive environment itu bisa juga. Sehingga orang jadi karena sering dibully, sering eh, diberikan kata-kata yang tidak seharusnya sehingga eh, kinerjanya juga kurang atau dia malah menarik diri kayak yang seperti kemarin kita alami di salah satu proyek kita, orangnya ngilang gitu karena eh, lingkungannya kurang bersahabat gitu. Itu kalau yang kita lihat itu ya itu seperti bullying, harassment gitu ya. Bullying itu diberikan kata-kata yang kamu sebenarnya data engineer yang benar nggak sih gitu. Sehingga
karyawannya. Jadi itu kalau sekali nggak mungkin bisa diterima ya, tapi kalau hampir setiap hari kan orang juga jadi ini, jadi apa ya, jadi mikir ya, ini saya yang nggak benar atau memang ini proyeknya yang nggak benar gitu. Gitu. Jadi ada satu, saya dulu pernah ngelihat ya, orang pinter ya, atau di kantor ada dua manajer yang parah banget kinerjanya dan selalu dibully lah ya. Ini dikatakan kata-kata yang kasar gitu ya, bodoh gitu, bodoh banget sih itu. Setiap meeting diomongin seperti itu. Ternyata itu orang yang awalnya motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi. Karena setelah saya cek, keluaran dari kampus yang bukan sembarangan lah ya. Dan masuk situ juga termasuk karena orang yang brilian. Tapi kok akhir-akhir jadi kayak orang linglung. Ternyata ya itu lingkungannya yang nggak suportif atau toxic organization tadi ya. Jadi dia jadi mikir kayak jadi orang bodoh beneran. Ya itu kalau sesekali nggak apa, tapi kalau bertahun-tahun di seperti itu benar itu jadi bodoh benar itu orang. Kalau sudah lingkungan seperti itu, nanti Anda harus keluar dari lingkungan itu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada self esteem. Self esteem kemarin udah kita diskusikan ya. Atau self efficacy. Sehingga kita memandang diri kita bahwa kita ini makhluk Tuhan yang diberikan Tuhan talent, bakat sejak lahir. Jadi kalau kami di HR itu atau di departemen people memandang orang itu semuanya punya bakat bawaannya. Jadi tidak ada orang itu yang kosong, itu enggak ada. Jadi sudah punya bakat bawaan. Sehingga kalau misalnya kita bilang orang itu enggak berguna, itu paradigma yang salah. Jadi karena orang manusia sejak lahir pun sudah diberikan bakat gitu ya. Sehingga tidak ada orang yang istilahnya ada istilah sampah gitu ya. Sampah masyarakat itu enggak ada. Hanya karena belum ada kesempatan sehingga kemampuannya itu tidak terasah gitu ya. Jadi potensi dari bakat yang diberikan Tuhan tadi enggak terasa gitu. Sehingga ya enggak muncul. Ada satu cerita ini, jadi mungkin kita akan banyak cerita ya. Mungkin sudah pernah dengar tapi saya ulang ya. Ada elang, telurnya di dierami oleh ayam. Mungkin sudah sering dengar. Nah, itu ketika menetas si elang tadi ya behave seperti ayam. Dan dia oleh lingkungan, karena lingkungannya ayam dan dia bertemannya sama ayam, saudaranya juga ayam semua, sehingga dia tidak bisa terbang. Padahal Tuhan sudah memberikan dia bakat untuk terbang kan, bisa terbang. Nah, kalau dia tidak ketemu elang atau orang yang tepat, yang bisa menyadarkan dirinya bahwa Anda punya bakat untuk bisa terbang, dia akan sampai mati, dia bawa bakat terbangnya kembali ke Tuhan. Itu. Jadi dia kalau tidak ketemu another elang ya, another elang atau
itu ya dia nggak bisa ngelihat, oh itu ternyata kok bisa terbang ya, ada makhluk yang seperti itu gitu, kok badannya mirip saya gitu, bentuknya mirip saya, kok saya sepertinya beda atau di atas rata-rata dalam hal terbang. Nah, kalau dia tidak disadarkan sama atau tidak dapat mentor ya, mentor dalam mentor yang tepat ya, tadi mentor tadi memberikan semangat, dia seorang leader. Saya ada satu istilah namanya Sherpa leader ya. Sherpa leader itu seorang yang memberikan motivasi dan menunjukkan jalan untuk mencapai puncak ya. Puncak Sherpa, tahu ya. Sherpa itu orang yang tour guide yang banyakkan untuk gunung ya, untuk mencapai Mount Everest seperti itu. Sherpa leader itu istilah saya mungkin masih jarang ya yang pakai. Sherpa leader itu menunjukkan jalan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri ya. Jadi egonya sudah dihilangkan. Menunjukkan jalan orang lain untuk mencapai puncak. Jadi kalau misalnya ada orang yang lihat bakat dalam diri seseorang tadi, sehingga atau mungkin elang tadi ya, anak elang tadi untuk bisa terbang, dan dia menunjukkan caranya dan menemani sehingga dia bisa terbang, itu adalah apa namanya, sesuatu yang eh, yang sempurna lah ya. Jadi si elang tadi punya bakat, kemudian ketemu mentor, ya udah nanti dia bisa terbang walaupun lingkungannya tidak tidak bisa terbang ya, sehingga eh, dia awalnya berpikir bahwa dia kayak orang biasanya, kayak orang lain, bahwa dia nggak mungkin bisa terbang. Jadi pesan saya adalah cari mentor sehingga Anda bisa terbang gitu. Jadi bukan arti yang sesungguhnya ya, tapi bisa mencapai tujuan Anda. Kalau Anda sebagai security engineer cita-citanya, maka ya mungkin Pak Ono adalah orang yang tepat untuk jadi mentor. Pertanyaannya, apakah beliau mau untuk mengguide Anda atau tidak? Nah, itu Anda yang harus cari. Kalau istilah silat di Mandarin, film Mandarin itu kan untuk jadi muridnya itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi mungkin di ITTS tinggal daftar mungkin bisa kali ya. Tapi menjadi dosen sama menjadi mentor itu agak beda ya. Mungkin karena kalau hanya sekedar dosen, nah itu beda lah ya. Tapi kalau Anda menganggap beliau suhu dan Anda minta dijadikan muridnya, itu mungkin di guide sampai mencapai level yang seperti beliau gitu. Kemudian motivasi sebagai pendorong individu. Jadi ada kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Kemudian ada pencarian jalan keluar untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan tadi, dan pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Kemudian dievaluasi atas pemenuhan atau pemuasan kebutuhan tadi. Kemudian balik lagi penentuan kebutuhan di masa yang akan datang. Beberapa pendekatan mengenai motivasi ya. Jadi ada tradisional model of motivation theory, kemudian human relation sama human resources model. Jadi pendekatan tradisional, kemudian ini ada pendekatan relasi manusia dan pendekatan SDM. Pendekatan tradisional adalah ini. Jadi pekerjaan itu pada dasarnya sesuatu yang tidak disukai oleh setiap orang.
karena kita nganggapnya beban ya. Tapi kalau orang itu tidak menganggap penting, maka dia tidak melakukan itu. Jadi karena tadi dianggap beban, kemudian apa yang membuat orang melakukan itu? Yaitu karena merasa penting, kemudian ada dampaknya. Nah, kita akan lihat nanti apa yang memotivasi. Kemudian pendekatan relasi dan SDM. Kalau pendekatan relasi pada dasarnya manusia itu pengen dianggap penting dan berguna ya. Jadi kita sebenarnya sejak lahir sebenarnya nggak usah melakukan apa-apa kan, nggak ada masalah kan sebenarnya. Atau ada pendekatan yang agak ekstrim ya. Ya udah, kita tidak harus jadi apa-apa untuk mencapai dalam kehidupan inilah ya. Jadi tidak menjadi apa-apa itu tidak apa-apa. Ada orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau pendekatan relasi manusia ini pada dasarnya menganggap bahwa manusia itu pengen dianggap penting dan berguna. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa karena manusia itu punya bakat ya, sehingga dia harus memanfaatkan bakatnya sehingga bermanfaat buat orang. Nah, itu asumsi relasi manusia, sehingga eksistensinya secara individu dalam lingkungan itu ada. Kemudian tidak terlalu memikirkan kompensasi ya. Jadi kalau ini mirip kayak di Indonesia ya, bekerja itu adalah ibadah ya, quote ya, bahwa bukan sekedar cari istilahnya cari makan lah ya, tapi merupakan kayak worship terhadap beliefnya gitu ya. Jadi kayak praktek dari spiritual gitu, lebih ke praktek untuk ya suatu kebutuhan sebagai makhluk. Jadi tidak hanya memikirkan besok makan apa dan harus kerja apa gitu, tapi berkarya lah ya, berkarya untuk beribadah gitu. Jadi orang yang punya anggapan ini itu agak lebih mending ya, karena tidak hanya bekerja itu sebagai ini ya, sebagai beban ya, tapi bekerja itu adalah kayak orang ya, saya kayak sholat Jumat, sholat apa gitu, itu kewajiban sebagai makhluk hidup gitu. Jadi ada gunanya bagi manusia lah ya, eksis, kemudian ada guna dan penting bagi manusia. Kemudian pendekatan SDM, pekerjaan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang tidak disukai. Kemudian para pekerja ingin memberikan kontribusi terhadap suatu tujuan yang memberikan manfaat. Kemudian hampir semua orang itu dapat melakukan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan penuh tantangan daripada sekedar menjalankan tugas yang diperintahkan. Jadi pendekatan ini itu lebih orang itu atau pekerja itu ingin memberikan kontribusi ya, terhadap tujuan yang bermanfaat itu. Nah, kebijakan yang dapat kita lakukan, kemudian harapan dari pendekatan ini beda-beda juga. Kemudian misalnya di tradisional, jadi kalau orang yang beranggapan bahwa
pekerjaan itu beban, maka manajer harus memberikan perintah dan mengawasi. Jadi kayak mandor. Jadi karena dia menganggap beban, misalnya ini pekerjaan yang tidak disukai lah ya, itu misalnya kayak tukang sampah gitu. Itu siapa sih yang mau melakukan pekerjaan seperti itu gitu. Jadi karena ya itu pertama tidak penting, tidak dianggap penting bagi orang, kemudian bukan sesuatu yang punya nilai tinggi lah gitu di mata orang-orang. Jadi ya udah, saya kerja ini ya udah karena saya dibayar gitu. Nah, karena dianggap beban, maka harus ada orang yang memberikan perintah dan mengawasi, sehingga apa yang misalnya tadi membuang sampah itu, misalnya yang ngangkatin sampah itu ya dari perumahan ke bantar gerbang, itu kan kalau nggak diawasin ya udah, atau kalau nggak dibayar dia juga nggak mau. Makanya kayak ada cerita di Jerman itu, gaji yang tinggi itu ngepel kapal gitu ya. Nah itu termasuk yang tinggi karena jarang orang sana yang mau. Gitu. Kemudian manajer harus menerjemahkan pekerjaan ke dalam bentuk perintah yang sederhana, spesifik, jelas sehingga mudah dikerjakan. Terus kemudian jadwal rinci dan rutin harus dikoordinasikan setiap saat. Nah, harapannya para pekerja itu akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan ekspektasinya tadi ya. Jadi kalau diberikan upah yang layak, itu mau bertindak. Kemudian kalau orang itu berasumsi bahwa pekerjaannya itu dianggap penting, maka manajer itu intervensinya atau apa yang dilakukan itu, manajer harus menciptakan suasana di mana pekerja bisa menganggap dirinya penting dan bermanfaat gitu. Jadi kalau yang tadi hanya menganggap beban dan harus diperintah, diberikan pengawasan sehingga dapat upah yang layak. Kalau ini pendapatannya sudah agak berbeda. Dia pengen dianggap penting dan intervensinya sehingga perusahaan harus menciptakan atau memberikan value, employee value proposition, bahasanya employee value proposition, bahwa pekerjaan yang kita tawarkan itu bisa dianggap penting dan bermanfaat sehingga dia mau melakukan pekerjaannya. Nah, harapannya itu adanya transparansi informasi ya. Jadi bukan sekedar perintah dan dapat upah, tapi dia lebih berharap dianggap penting dan bermanfaat sehingga informasi-informasi itu harus diberikan, harus transparan ya. Jadi apa sih sebenarnya proyek ini, manfaatnya apa gitu. Oh, kalau kita melakukan proyek ini, kita berkontribusi terhadap ini apa? Terhadap suatu negara. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada cukup informasi, maka motivasinya nggak terjalin tadi. Kemudian pendekatan SDM, apa yang harus kita lakukan adalah manajer harus memastikan bahwa seluruh pekerja itu dimanfaatkan secara optimal ya.
Jadi karena resources tadi ya. Jadi jangan sampai ada yang idle. Nah, kemudian harapannya ada peningkatan involvement atau engagement dari pekerja tadi. Dan adanya job satisfaction ya, job kepuasan kerja. Apa lagi? Ya, kita lanjut ya. Nah, perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Oke, jadi pertama ada perspektif kebutuhan, kemudian keseimbangan dan keadilan atau equity ya. Equity itu equal, kemudian ada justice juga faktor di dalamnya. Kemudian ada ekspektasi perspektif, ada reinforcement sama goal setting teori ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian minggu depan kita akan bahas hubungannya sama kepemimpinan. Nah, hari ini kita akan membahas itu dulu, tentang motivasinya dulu. Ini karena cukup lumayan banyak. Nah, perspektif kebutuhan itu ada beberapa teori. Pertama hierarki, kemudian ERG, Clayton, kemudian ada tiga kebutuhan ya, atau tiga kebutuhan teori menurut Atkinson sama McClellan ya. Kemudian ada dua faktor teori atau two factor teori sama dari Frederick ya. Nah, Maslow ini udah terkenal ya, mungkin dari SMA Anda udah tahu lah ya, Maslow teori, bahwa Abraham Maslow beranggapan bahwa orang itu ada kebutuhan fisiologi atau physiological kebutuhan akan bernafas, makan, minum, kebutuhan biologis, tidur, sama ini ya, homeostasis ya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan fisik lah ya, fisik. Jadi secara biologis ya, bahwa tadi bernafas sampai excretion. Nah, itu kebutuhan sebagai manusia ya. Belum kebutuhan otak ya. Nah, beda. Itu hanya yang ini mirip sama makhluk yang lain ya. Ini kalau yang paling basic itu seperti makhluk yang lain, kayak mohon maaf hewan gitu ya. Ya karena bernafas, makan, minum dan sebagainya. Nah, kemudian ada kebutuhan safety atau security of body, kemudian employment atau resources, moral, kemudian keluarga, kesehatan dan kemakmuran, prosperity. Kemudian ada meningkat ke atas itu belonging ya. Jadi orang itu sebagai manusia butuh diakui juga. Butuh ada orang yang ngarepin pulang lah gitu ya istilahnya gitu. Jadi biar dia sebenarnya ada nggak sih yang kalau kita hilang itu ada yang nyariin lah gitu. Itu tingkatan yang
selanjutnya ya. Nah, kemudian ada self esteem yang kemarin kita bilang. Ada confidence sama kemarin kita bahas self efficacy ya. Kemudian achievement, respect of others gitu. Respect by others. Nah, ini adalah apa namanya? Tingkatan yang selanjutnya. Jadi di teori ini kita pemenuhannya itu bertingkat ya. Jadi, nah ada orang yang dari bawah dulu, fisik dulu, kemudian aman, love or belonging, kemudian self esteem, baru dia bisa mencapai yang paling tinggi kalau udah di level itu ya. Tapi ada juga orang yang langsung jump to self actualization, yaitu morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, sama acceptance of fact ya. Jadi itu tingkatan-tingkatan. Jadi dari fisiologi sampai self aktualisasi. Tapi ada salah satu YouTuber atau influencer bahwa life is simple ya. Jadi dia minimalis semua yang bawah ini sehingga tidak butuh terlalu banyak yang bawah-bawah, sehingga dia langsung jump to self actualization. Itu ada orang seperti itu karena dia hidup tuh mudah, kenapa kita bikin sulit gitu. Sehingga dia dari makan dia nanam sendiri, dari rumah dia bangun sendiri, itu sampai bata-batanya dia bangun tuh. Ada YouTuber yang menunjukkan hidup itu simple gitu. Jadi nggak perlu kita makan harus butuh uang gitu, butuh uang untuk beli makan. Kenapa kita nggak nanam sendiri? Rumah, kenapa kita harus beli pinjam ke bank gitu? Padahal rumah kita bisa bangun sendiri. Dia bikin batanya sendiri tuh, pakai batako gitu, bata tanah gitu ya. Dia bikin buahnya, kemudian dia tumbuk-tumbuk sendiri tuh. Nah itu orang yang berpikirnya kayak apa ya, very simple gitu, nggak harus berangkat kerja jauh-jauh terus commuting atau berkendara jauh-jauh untuk beli makan kan. Padahal kalau kita pikir gitu ya, kalau dalam teori ini, kalau apa gaji kita hanya untuk kebutuhan fisik atau fisiologikal, kita berarti masih di taraf ini. Tapi ada orang juga yang berpikir bahwa ini semuanya bisa dilakukan berbarengan. Enggak, makan dulu, kemudian baru berpikir self aktualisasi gitu. Tapi ada yang udah kita jalanin bareng-bareng. Kemudian lebih lanjut ya. Jadi tadi secara fisik sampai aktualisasi diri. Nah, kemudian teori selanjutnya teori eksistensi, teori IRJ dan Alderfer ya. Jadi ada 3 faktor. Pertama eksistensi dan relatedness, kemudian ada growth ya. Jadi ini dari 5 faktor yang Maslow tadi, kita hanya golongkan 3 ya. Pertama untuk hidup butuh
makan dan aman, kemudian keterikatan sama orang, butuh ada orang yang nungguin kita pulang, sama respect kita, atau ngakuin bahwa kita itu orang yang penting, dan kemudian untuk tumbuh ya, tumbuh. Nah, kita sebagai orang atau sebagai individu itu dalam karir ya nanti, ini kan organisasi, kemudian secara individu, secara pribadi dalam karir itu yang terpenting kalau menurut saya setelah saya 15 tahun berkarir ya, itu yang paling penting Anda bisa jump to growth ya. Jadi kalau nanti Anda cari pekerjaan, yang Anda pikirkan jangan gaji dan kenaikan gaji ya. Karena itu hanya memenuhi eksistensi kita sebagai manusia, yaitu makan, minum, dan punya rumah untuk berteduh lah istilahnya, atau rasa aman. Nah, kemudian untuk Anda menjadi orang yang super ya, atau outstanding, atau superstar, Anda harus berpikir growth-nya langsung. Growth-nya. Jadi ada nggak sih karir advancement di perusahaan ini, atau peningkatan karir gitu. Yang kemarin saya bilang, dalam satu perusahaan dalam sebulan berapa orang sih yang dipromosikan gitu, atau mungkin dalam 3 bulan lah, atau parahnya setahun, ada nggak yang dipromosikan gitu. Kalau nggak ada dalam 3 bulan atau bahkan setahun nggak ada, itu Anda harus sudah mulai berpikir untuk cari pekerjaan baru. Karena kalau kenaikan gaji tiap tahun itu hanya ya paling berapa? 10% paling. Nah, padahal sementara kalau Anda belajar secara finance ya, mata uang kita itu, atau mata uang semua lah, apalagi rupiah ya, yang sekarang 15.500-an, itu nilainya turun tiap tahun. Kok bisa Pak gitu? Anda lihat emas itu. Jadi kalau ini nih ngomongin ini ya, personal finance ya. Ini juga mungkin satu skill yang Anda harus punya ya. Kalau enggak, Anda kerja udah kayak babi ngepet ya, kerja tapi besoknya udah nggak ada, atau itu sekarang kayak udah jadi fenomena baru ya, orang kerja baru gajian udah hilang gitu, kayak gajiannya lewat gitu. Orang-orang seperti itu ya hanya eksistensi aja yang bisa terpenuhi, tapi kebutuhan akan growth itu nggak ada. Nah, banyak yang penting yang saya mau diskusikan di sini. Pertama, kalau Anda punya kesempatan karir, misalnya gini, contohnya saya deh, saya masuk 2011, kemudian jadi manajer 2013. Itu kalau saya hanya berharap kenaikan gaji, maka dapatnya berapa? 2011 kan 2012, 2013. Dapatnya berapa? Hanya 20% kan? 10% kenaikan tahun pertama, 10% kenaikan tahun kedua. Itu pun tinggi waktu itu, karena rata-rata inflasinya hanya 4%. Nah, yang tinggi kenaikan gaji tiap tahun itu 10%. Nah, kalau kita hanya memikirkan gaji dan kenaikan gaji, maka hanya dapat 20% itu. Tapi kalau kita berpikir gimana caranya jadi seorang manajer dalam berapa tahun gitu, 5 tahun lah Pak maksimalnya.
kita akan terbawa ke sana. Kita mulai punya rasa penasaran, mulai belajar, dan mulai meminta kesempatan gitu, ke atasan kita. Sehingga kita jump to growth ya. Jadi gaji itu akan ngikutin, karena pengalaman saya dari pertama saya masuk sampai jadi manajer itu kenaikannya jauh banget, karena kan beda posisi, beda level kan. Jadi gradingnya dari staff langsung jadi manajer gitu kan. Jadi kan beda itu grade-nya. Jadi kita nggak ngomongin kenaikan gaji lagi. Kalau tadi hanya 20%, saya waktu itu 100% kenaikannya. Karena udah loncat posisi itu. Jadi itu. Kemudian sebagai yang kedua ya, karir itu manusia hidup. Karir itu kayak manusia, kayak pohon. Kalau Anda hanya berpikir gaji saja atau hanya melakukan pekerjaan Anda saja, itu kayak kalau pohon itu Anda di bonsai ya. Itu ya segitu-gitu aja. Bonsai itu mandek ya. Jadi istilahnya Anda hidup atau tidak itu dari situ Anda bisa lihat nanti. Kalau berkarir ya. Jadi Anda jadi pohon atau bonsai gitu. Kalau pohon kan nanti berbuah. Jadi kalau bonsai mahal-mahal tapi kan nggak berbuah. Oh, tapi kan mahal Pak. Ya, tapi yang cari itu orang-orang tertentu, nggak banyak gitu. Nah, kalau bonsai pohon ya, itu kan mahal ya benar. Tapi kalau kita, karir kita ya enggak lah. Kalau karir kita di bonsai itu artinya mandek atau Anda nggak hidup sebagai orang. Padahal sudah diberikan bakat yang tadi. Istilahnya kalau cerita tadi, elangnya nggak bisa terbang karena ya dia beranggapan dia itu ayam gitu, atau chicken, ayam sayur istilahnya. Bukan seorang elang yang berani terbang sendirian. Itu. Nah, kalau Anda mindsetnya Anda itu seorang elang, ya udah cari berarti berani beda, berani belajar, sama berani susah payah gitu. Kalau Anda sudah berpikirnya seperti itu, Anda itu tidak cuman bagus buat Anda sendiri, tapi buat organisasi juga bagus gitu. Karena apa? Karena orang yang seperti itu cenderung membuka atau open mind, atau enggak pilih-pilih pekerjaan, atau enggak membatasi pekerjaan. Kan misalnya nih kondisi seperti ini kan banyak layoff tuh. Pekerjaannya gimana ya? Pekerjaannya tetap, orangnya lebih sedikit kan. Nah, kalau orang yang membatasi diri, wah itu kan bukan job desk saya Pak gitu. Nah, itu ya udah mati, karirnya di bonsai. Ya, kemarin lo gua kasih kerjaan, lo tolak, padahal itu pekerjaan yang simple gitu. Gimana kita mau memberikan kesempatan untuk karir yang lebih tinggi gitu. Itu. Jadi jangan pernah menolak pekerjaan. Ketika Anda sudah jangan pernah meminta juga ya. Itu maksudnya bukan meminta-minta ya, bukan meminta ya. Kalau meminta-minta pekerjaan itu bahaya itu. Tapi kalau membuka diri untuk meminta kesempatan itu beda. Itu paradigma yang berbeda. Kemudian teori 3 kebutuhan untuk berprestasi, berafiliasi, sama mendapatkan power ya. Itu menurut McClellan sama Atkinson. Tadi butuh
kekuasaan, butuh teman yang geng yang itu ya, yang berkelas lah istilahnya mungkin, atau punya teman yang baik, bagus gitu. Nah, intinya berafiliasi atau berkumpul dan berasosiasi lah ya. Kemudian butuh achievement atau prestasi. Nah, itu menurut McClellan. Jadi itu yang memotivasi orang untuk berkinerja atau bekerja dengan baik ya. Karena pada dasarnya manusia itu butuh itu, berprestasi, afiliasi sama power gitu. Kemudian dua faktor menurut Hesburgh itu faktor teoris. Pertama, kesempatan untuk berprestasi, mirip tadi. Kemudian pengakuan lingkungan, ada responsibility, kesempatan untuk bertanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. Kemudian ada hygiene factor, kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas dan adil. Jadi pengen punya company policy dan clear lah secara administratif biar nggak bingung. Nah, itu bedanya perusahaan yang bonafide sama enggak ya. Jadi kalau bonafide itu company policy jelas, prosedur secara administrasinya udah established ya. Kemudian supervisi yang memadai, ada atasan yang membantu mengawasi kalau ada yang salah. Karena pada dasarnya manusia itu ada melakukan kesalahan atau human error itu sudah wajar ya. Tapi yang tidak wajar adalah kita tidak menaruh supervisi ketika orang melakukan kesalahan atau terjadi human error. Kemudian keserasian hubungan dengan supervisi. Jadi ada relationship with supervision, jadi nggak toxic ya. Karena banyak orang resign itu bukan karena pekerjaan atau perusahaan, tapi karena atasan. Kemudian kondisi pekerjaan yang kondusif, tentunya gaji dan hubungan sama bawah peers, teman rekan pekerja ya. Kemudian ada personal life, relation with subordinate, job status, dan job safety. Kebetulan ini nanti kita definisikan lagi dari faktor ini. Jadi ekstrinsik dan intrinsik kita akan diskusi nanti lebih lanjut. Kebetulan tesis saya berkaitan sama motivasi juga ya, untuk extrinsic dan intrinsic motivation. Kemudian teori selanjutnya adalah equity. Jadi ada job input sama job reward ya. Jadi inputnya adalah usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Kemudian job rewardnya kompensasi atau upah, kepastian dan keamanan, job safety dan security, benefit, career opportunity atau advancement, status, dan peluang untuk promosi. Selanjutnya perspektif penghargaan mengenai motivasi. 4 asumsi dasar menurut Nadler dan Lawler ya. Jadi perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi antara faktor individu dan faktor lingkungan. Kemudian
perilaku individu dalam organisasi ditentukan oleh consciousness ya, atau kesadaran dari decision individu. Nah, kemudian individu itu memiliki kebutuhan diversity dan ekspektasi, kemudian tujuan atau target hidup ya. Jadi setiap individu itu ada kebutuhan yang beragam, kemudian ada ekspektasi dan tujuan. Dan masing-masing individu cenderung berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan ekspektasinya. Nah, kemudian 3 komponen utama dalam perspektif ekspektansi, outcome, kemudian performance, ekspektansi. Ekspektansi itu adalah faktor yang bisa dikalikan instrumen sama valensi. Effort itu menentukan performance, kemudian performance menentukan rewards. Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apakah effort yang kita lakukan itu akan membuat kinerja kita tinggi. Kemudian apakah kalau kita sudah berkinerja bagus, itu outcome-nya juga bagus. Kemudian kalau outcome-nya bagus, apakah reward-nya juga bagus? Gitu. Jadi dorongan terhadap motivasi valensi. Jadi itu saling terkait gitu ya. Jadi berharap bahwa inputnya bagus, outputnya bagus. Jadi kalau ada bedanya nggak sih kita asal masuk sama benar-benar belajar dan melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kan misalnya ada dosen yang nilainya misalnya nih ya, nilainya kan harusnya kan sesuai dengan apa yang ditulis di lembar ujian gitu. Tapi yang nggak benar adalah tulisannya misalnya bagus dan tulisannya biasa, itu nggak kelihatan karena dosennya hanya ngelihat dari udah diisi banyak nih gitu. Sampai 2 lembar, itu nilainya sampai 100. Kalau selembar 50, kalau setengah lembar 25. Nah, itu nggak dilihat kualitinya soalnya benar atau enggak gitu. Nah, itu adalah yang salah. Tapi yang benar adalah effort yang dilakukan itu menentukan rewardnya. Kemudian, nah ini penghargaan intrinsik dan ekstrinsik ini kebetulan tesis saya berkaitan sama ini ya, bahwa intrinsik itu menentukan kinerja. Jadi ada faktor. Jadi motivasi itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, passion, curiosity, growth, keinginan untuk tumbuh tadi ya, dan purpose itu punya bukan cuma tujuan ya, tapi pengen punya makna dalam hidup. Kemudian enjoyment atau fun dan self expression itu adalah faktor yang dari dalam. Kemudian ada ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Jadi ada intervensi luar tadi. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh luar untuk memacu motivasi. Ada promosi, ada gaji, ada bonus, ada benefit, ada award atau prizes. Kemudian ada winning something, ada hak atau clerical.
Nah, itu adalah faktor-faktor yang dari luar ya. Tapi sejatinya kalau orang itu sudah intrinsiknya udah bagus, ya udah sebenarnya nggak terlalu butuh intervensi dari luar. Tapi kalau intrinsiknya kurang, maka kita harus intervensi dengan motivasi dari luar. Tapi kalau orang sudah bagus intrinsiknya, ya udah dia akan jalan. Apalagi kalau orang yang beranggapan bahwa dia punya purpose, bahwa berkarya dan berkarir itu adalah ibadah. Gitu. Jadi menganggapnya lebih itu kayak kewajiban dia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Nah, ada juga yang, saya penasaran nih, harus ngoprek sendiri nih. Gitu. Penasaran membobol Bank Indonesia bisa nggak? Atau bisa nggak GoPay saya terisi 1 juta? Nah itu tapi intrinsik yang negatif ya, tapi itu juga curiosity gitu. Jadi hacker-hacker itu kan sebenarnya berangkatnya dari situ, penasaran gitu. Ada yang pengen berkembang lah, ya. Itu intrinsik juga. Itu tanpa bantuan intervensi dari atasan, dari luar atau dari perusahaan, itu dia sudah perform well gitu. Nah itu kalau ekstrinsik itu faktor dari luar. Nah saya kaitkan ini ekstrinsik dan intrinsik reward terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita tambahkan ada social reward ya, social reward. Saya ini kan 2 variabel. Nah tesis saya itu saya tambahkan 1 lagi, yaitu social reward. Social reward itu tidak hanya faktor ekstrinsik, bentuknya extrinsic motivation, tapi berkaitan sama lingkungan tadi, yang kayak teori yang tadi, Griffin tadi. Jadi ada lingkungan yang suportif sama atasan atau perusahaan yang suportif, sehingga bisa menjadikan kinerja orang itu lebih bagus. Wah, 1-2 slide lagi ya kita selesaikan. Kemudian ada kerangka pikir BF Skinner ya, yaitu adanya stimulan berdampak ke respon berdampak ke perlakuan yang diterima, kemudian respon selanjutnya. Jadi menurut teori ini dalam belajar itu yang terpenting adalah input yang diberikan berupa stimulan sehingga menciptakan output yang berupa responnya. Respon dan stimulan yang misalnya kayak dosen itu sebenarnya kalau stimulannya oke, itu outputnya juga oke. Jadi kita harus berikan stimulusnya, maksudnya tidak perlu kita berikan punishment, tapi kalau stimulusnya bagus, maka responsnya juga bagus, atau orang jadi termotivasi untuk melakukan respon yang lebih baik lah ya. Jadi nanti juga termotivasi sehingga tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar, tapi lebih dari itu. Kemudian ada modifikasi perilaku ya. Jadi ada positive reinforcement, avoidant learning, extinction, sama punishment. Jadi ini untuk memodifikasi perilaku orang. Jadi manusia pada dasarnya sudah memiliki watak ya. Watak bahwa
ya watak orang itu tidak bisa dirubah. Yang kita bisa rubah adalah perilakunya. Jadi kalau kita lihat attitude sama behavior itu berbeda ya. Attitude itu nggak bisa dirubah. Kepribadian orang atau watak orang itu tidak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah adalah perilakunya. Walaupun dia beranggapan bahwa udah orangnya yang telat-telat aja lah gitu. Yang penting kita hadir gitu. Tapi kalau dosennya bilang yang telat 5 menit misalnya, nggak usah join ya gitu. Nah, maka itu ada modifikasi perilaku berupa punishment atau positive reinforcement ya. Itu kebalikan, bukan punishment, tapi ayo dong 5 menit sebelum itu join gitu misalnya kayak gitu. Nanti kita yang 5 menit itu berarti nilainya A gitu. Itu bisa juga. Tapi itu tergantung apa yang akan kita modif ya. Jadi ada modifikasi behavior ya. Jadi tidak hanya cuaca yang bisa dimodifikasi, tapi watak sama kepribadian itu juga bisa dimodifikasi. Nah, ini adalah yang Anda harus lakukan ketika Anda menjadi atasan. Watak mereka memang nggak bisa, tapi kalau Anda enforce, baik itu prosedur atau peraturan, dia akan mengikuti. Jadi, itulah gunanya supervisi sama monitoring. Jadi orang itu jangan dibiarkan autopilot gitu. Ya udah dia masuk nggak masuk ya terserah gitu. Nah, itu gunanya kontrolnya. Kontrol orang. Karena setiap orang kan punya locus of control beda-beda ya. Ada yang punctual atau tepat, ada yang emang kinerjanya so-so gitu. Ya udahlah biasa aja gitu. Nggak usah lebay gitu. Tapi kalau kita modifikasi dia jadi lebay-lebay juga gitu. Kemudian ada persuasif penyusunan tujuan mengenai motivasi ya. Ada Douglas McGregor teori X versus teori W. Jadi McGregor ini memberikan perspektif menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi. Jadi engagement atau involvement individu dalam creating the company objective dan company goal ya. Jadi anggota ya, teorinya anggota yang bertipe X ini cenderung kurang dilibatkan dalam penyusunan tujuan, sedangkan yang W dilibatkan ya. Nah, jadi anggapannya bahwa orang yang dilibatkan itu akan lebih aktif dan suka bekerja ya. Jadi kalau Y itu pendekatannya bahwa manusia itu pada dasarnya malas dan tidak aktif untuk bekerja. Nah, sedangkan teori Y ini manusia itu aktif dan suka bekerja. Jadi yang X itu tidak dilibatkan, yang W itu dilibatkan. Karena beranggapan bahwa manusia itu aktif dan suka bekerja gitu. Jadi berharap orang yang dianggaplah bahasa politisnya di kantor itu, wah nggak diajak nih, berarti gua nggak dianggap gitu.
Nah, itu dalam banget lah nanti kalau Anda udah bekerja. Ada contoh gampangnya gini deh. Ada di kampus tuh atau di tim Anda itu ada grup WA yang tidak ada Anda. Nah, itu kan dalam banget tuh. Itu. Nah, ada juga di kantor itu nanti meeting yang Anda tidak diajak. Nah, itu padahal yang lain diajak semua. Atau ada acara Anda dan beberapa orang yang tidak diajak. Nah, itu kan ini ya, dalam banget tuh. Jadi itu dampaknya untuk motivasi juga tinggi. Jadi orang yang dianggap dan dilibatkan itu lebih bagus kinerjanya. Mungkin itu untuk hari ini. Kita sambung mengenai hubungan motivasi dan kepemimpinan untuk minggu depan ya. Karena masih sampai 50 slide nih. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Pak. Ya, silakan. Cukup jelas, Pak. Ya. Oh, udah jelas ya. Iya. Oh, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.